Al-Farabi, filsuf muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, yang juga mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam ma'wujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Immanuel Kant, yang sering disebut raksasa pikir barat, yang mengatakan, filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 3 persoalan, yaitu, apakah yang dapat kita ketahui? Dijawab oleh metafisika. Apakah yang boleh kita kerjakan? Dijawab oleh etika. Sampai di manakah pengharapan kita? Dijawab oleh antropologi. Sedangkan Profesor Dr. Fuad Hasan mengatakan bahwa filsafat adalah suatu ikhtisar untuk berpikir radikal. Artinya, mulai dari radiksnya suatu gejala, dari akarnya suatu hal yang akan dimasalahkan, dan dengan jalan penjajakan yang radikal itu, filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal. Hasbullah Bakri juga merumuskan, ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Sedangkan konsep Francis Bacon, filsafat merupakan induk agung dari ilmu-ilmu, dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Konsep John Dewey sebagai tokoh pragmatisme berpendapat bahwa filsafat haruslah dipandang sebagai suatu pengungkapan mengenai perjuangan manusia secara terus-menerus dalam upaya melakukan penyesuaian berbagai tradisi yang membentuk budi manusia terhadap kecenderungan ilmiah dan cita-cita politik yang baru dan tidak sejalan dengan wewenang yang diakui. Tegasnya, filsafat sebagai suatu alat untuk membuat penyesuaian-penyesuaian di antara yang lama dan yang baru dalam suatu kebudayaan. Diyarkara mengatakan bahwa filsafat adalah perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebab ada dan berbuat perenungan tentang kenyataan atau reality yang sedalam-dalamnya sampai ke mengapa yang penghabisan. Noto Nagoro juga menjelaskan bahwa filsafat itu menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut intinya yang mutlak dan yang terdalam, yang tetap dan yang tidak berubah, yang disebut hakikat. Sedangkan konsep René Descartes, filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan, di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Pujawiyatna mengatakan filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan atas pikiran belaka. Perlu diketahui bahwa filsafat tidak berbeda dengan ilmu-ilmu lain dalam objek material yang diselidikinya, yaitu mengenai semua yang ada, manusia, alam, dan Tuhan. Adapun yang beda adalah objek formalnya, yaitu segi atau sudut dari materi yang diselidiki. Yang menjadi objek formal dari filsafat adalah hal-hal yang menyangkut hakikat, sifat dasar arti atau makna terdalam dari sesuatu itu. Dan kita contohkan
mengenai manusia yang dipersoalkan adalah mengenai apa hakikat manusia itu. Tentu saja bukan hal-hal yang dapat dijangkau dengan pengamatan indera. Tetapi lama sekali hanya dapat dicapai dengan kemampuan rasio, rasa, dan logika. Karena tentang hakikat, sesuatu bukanlah mengenai hal yang sifatnya empirik. Mengenai tujuan filsafat, bahwa dengan mengetahui sesuatu yang tidak hanya dari segi yang lahiriah, tetapi juga yang hakiki, akan memperluas cakrawala pandang kita tentang sesuatu itu. Dengan itu kita dapat menempatkan diri kita di tengah-tengah keberadaan lain secara tepat. Karena keberadaan kita sebagai manusia bukanlah keberadaan yang pasif. Kita harus tanggap dan menanggapi dengan apa yang berada di sekeliling kita. Pendeknya, dengan filsafat, kita menjadi tahu tentang diri kita sendiri dan tahu tentang diri yang lain, yaitu alam sekitar dan Tuhan. Dengan itu kita dapat menyesuaikan hidup kita dengan cara yang tepat. Definisi filsafat ilmu. De Liangji mendefinisikan filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, filsafat ilmu dalam arti luas, menampung permasalahan yang menyangkut hubungan keluar dari kegiatan ilmiah, seperti yang pertama, implikasi ontologik metafisik dari citra dunia yang bersifat ilmiah. Yang kedua, tata susila yang menjadi pegangan penyelenggara ilmu. Dan yang ketiga, konsekuensi pragmatik etik penyelenggara ilmu dan sebagainya. Yang kedua, filsafat ilmu dalam arti sempit, menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan ke dalam yang terdapat di dalam ilmu, yaitu menyangkut sifat pengetahuan ilmiah dan cara-cara mengusahakan serta mencapai pengetahuan ilmiah. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang pengertian filsafat ilmu, dapatlah kiranya dirangkum 3 medan telaah yang tercakup di dalam filsafat ilmu. Ketiganya itu adalah, yang pertama, filsafat ilmu adalah suatu telaah kritis terhadap metode yang digunakan oleh ilmu tertentu, terhadap lambang yang digunakan, dan terhadap struktur penalaran tentang sistem lambang yang digunakan. Telaah kritis ini dapat diarahkan untuk mengkaji ilmu empiris, juga ilmu rasional, juga untuk membahas studi bidang etika dan estetika.